Halo sahabat-sahabat alkemi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alkemi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Sebelumnya, subscribe, like, dan komen video ini untuk mendukung channel kita. Kita langsung simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, kita akan membahas sifat hidrokarbon yang terdiri dari dua pokok bahasan. Yang pertama adalah sifat fisik hidrokarbon. Hidrokarbon itu mempunyai beberapa sifat fisik. Kita perhatikan dalam tabel berikut ini. Jika hidrokarbon itu mempunyai atom karbon C1 sampai dengan C4 buah, maka wujud zatnya adalah gas. Nah, ini banyak digunakan sebagai bahan bakar gas atau LPG untuk kompor gas. Kemudian jika hidrokarbon itu mempunyai C5 buah sampai dengan C7 buah, maka wujud zatnya adalah cair. Nah, ini banyak digunakan sebagai pelarut atau juga bisa digunakan sebagai bahan bakar bensin. Kemudian jika hidrokarbon itu mempunyai C6 sampai dengan C18, ini wujud zatnya masih berbentuk cair dan banyak digunakan sebagai bahan bakar bensin dan kerosin atau minyak tanah. Kemudian jika C-nya 12 sampai 24, dia masih berbentuk cair dan banyak digunakan sebagai bahan bakar jet. Nah, ketika C-nya 18 sampai dengan C50, ini masih berbentuk cair juga, tetapi sudah mulai sedikit mengental, sehingga banyak digunakan sebagai bahan bakar diesel dan pelumas mesin. Ketika hidrokarbon itu mempunyai jumlah rantai karbon lebih dari 50, maka dia sudah berbentuk padat. Kemudian banyak digunakan sebagai lilin atau pengaspal jalan. Nah, berarti sifat fisik hidrokarbon yang pertama apa? Ternyata hidrokarbon itu pada temperatur biasa atau pada temperatur kamar 25 derajat Celcius itu dapat berwujud gas, cair, atau padat tergantung pada panjang rantai atom karbonnya. Nah, ini sifat fisik yang pertama. Yang kedua, ketika dilarutkan ke dalam air, ternyata hidrokarbon itu sulit larut di dalam air ataupun pelarut yang bersifat polar. Hal ini karena hidrokarbon sendiri itu merupakan senyawa non-polar. Nah, di dalam kimia itu ada prinsip like dissolve like, yaitu senyawa polar itu akan mudah larut dalam pelarut polar. Sementara senyawa non-polar itu akan mudah larut dalam pelarut non-polar juga. Nah, hidrokarbon itu non-polar, sementara air itu bersifat polar, maka hidrokarbon sulit larut di dalam air. Nah, hidrokarbon itu akan mudah larut dalam pelarut non-polar juga atau pelarut organik. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga coba Anda perhatikan. CH4 itu mempunyai titik didih negatif 164. Seiring dengan kenaikan jumlah atom karbon atau seiring kenaikan jumlah massa molekul relatif dari hidrokarbon itu, ternyata titik didihnya menjadi semakin tinggi. Nah, ini berarti makin banyak atom karbon atau massa molekul relatif hidrokarbon itu makin besar, maka titik didihnya makin tinggi. Nah, itu sifat yang ketiga. Yang keempat, nah, coba diperhatikan, ini adalah etena. Sementara yang ini etuna. Ternyata titik didih etuna itu lebih besar daripada etena.
Nah, demikian juga misalkan kalau kita perhatikan yang ini dengan yang ini. Jumlah atom karbonnya sama. 1, 2, tambah 2 ada 4. Yang ini juga 1, 2, 3, 4. Yang ini adalah butena, yang ini adalah butuna. Ternyata titik didihnya lebih tinggi yang mempunyai ikatan rangkap 3 atau golongan alkuna. Nah, berarti kesimpulannya ketika jumlah atom karbonnya sama, ternyata titik didih alkuna atau yang mempunyai ikatan rangkap 3 itu lebih tinggi daripada alkena atau yang mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, alkuna dengan alkena itu lebih tinggi titik didihnya daripada alkana. Selanjutnya, perhatikan isomer C5H12 beserta titik didihnya. Perhatikan untuk N-heksana yang tidak mempunyai alkil atau tidak bercabang itu titik didihnya 69. Ketika dia mempunyai cabang 1, 2-metil pentana, itu titik didihnya lebih rendah menjadi 60. Ketika mempunyai cabang 2 buah, yaitu 2,2 dimetil butana, itu titik didihnya lebih rendah lagi menjadi 50. Nah, kesimpulannya adalah untuk hidrokarbon yang berisomer dengan jumlah C yang sama banyak, titik didih itu akan makin tinggi apabila rantainya semakin panjang. Rantai karbon akan makin panjang itu apabila makin sedikit cabangnya atau makin sedikit alkilnya. Nah, sekali lagi perhatikan N-heksana titik didihnya lebih tinggi daripada 2-metil pentana. Ini rantai terpanjangnya adalah 5, ini rantai terpanjangnya 6. Kemudian jika dibandingkan dengan 2,3 dimetil butana yang mempunyai 2 cabang, ini rantai terpanjangnya hanya 4. Titik didihnya lebih rendah daripada 2-metil pentana yang rantai terpanjangnya 5 dan lebih rendah dari N-heksana yang rantai terpanjangnya 6. Sekali lagi, titik didih makin tinggi apabila rantai atom karbonnya semakin panjang. Nah, sebagai latihan, prediksikan urutan senyawa dari titik didih yang paling rendah ke titik didih paling tinggi. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini silahkan urutkan dari titik didih yang paling rendah. Anda ingat, semakin banyak atom karbon di dalam hidrokarbon itu, maka titik didih semakin tinggi. Kemudian, kalau atom karbonnya sama, adanya ikatan rangkap menyebabkan titik didih menjadi lebih tinggi. Kemudian, kalau berisomer dengan jumlah atom C yang sama, maka semakin panjang rantai karbon utamanya, maka titik didih akan semakin tinggi. Nah, silakan Anda urutkan senyawa 1, 2, 3, 4, dan 5 ini urutan titik didih dari yang paling rendah. Sahabat-sahabat alkemi, selanjutnya adalah sifat kimia. Nah, sifat kimia itu berhubungan dengan reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Reaksi oksidasi atau pembakaran itu adalah reaksi hidrokarbon dengan gas oksigen. Dan karena hidrokarbon itu terdiri dari atom C dan atom H, maka pembakarannya akan menghasilkan CO atau CO2 dan H2O. Ini contohnya. Yang pertama reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna itu hidrokarbon dibakar dan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, kalau reaksinya tidak sempurna itu menghasilkan CO atau CO dan CO2. Nah, ini contoh reaksinya. C2H4etena dibakar menghasilkan CO dan H2O. Kemudian reaksi yang kedua ini menghasilkan CO dan CO2 serta H2O. Reaksi yang kedua disebut dengan reaksi substitusi. Reaksi substitusi itu reaksi penukaran suatu atom oleh atom lain dalam struktur hidrokarbon. Misalnya, jika reaksinya
dengan unsur-unsur halogen. Unsur halogen itu unsur golongan 7A, misalkan F2, Cl2, Br2, I2, dan seterusnya. Maka atom H pada alkana itu dapat mengalami penukaran dengan atom-atom dari halogen. Contohnya ini CH4 metana kalau direaksikan dengan Cl2, maka salah satu atom H itu bisa bertukar dengan Cl dari Cl2. Sehingga satu atom H digantikan oleh Cl. Nah, ada yang digantikan itu disebut dengan reaksi substitusi. Yang ketiga adalah reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah reaksi menggabungnya atau masuknya suatu atom atau molekul membentuk suatu produk tunggal. Nah, ciri-cirinya adalah ikatan rangkap dalam hidrokarbon itu menjadi berkurang atau bahkan hilang. Dari ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2 atau dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal semua. Maka itu disebut dengan adisi. Contohnya adalah ini. Ini memiliki ikatan rangkap 2 butena. Kemudian kalau bereaksi dengan Br2, maka Br itu akan masuk ke C yang ini dengan C yang ini. Sehingga menjadi ikatannya tunggal. Nah, ini Br dengan Br masuk ke dalam struktur hidrokarbon 2 butena ini, maka disebut dengan adisi. Contoh lain adalah ini. Ikatan rangkapnya ada di sini. Nah, kemudian ketambahan HCl. Maka atom H dengan Cl itu akan masuk ke dalam struktur ini. Ini Cl masuk di sini, hidrogen masuk di sini, sehingga ikatannya tunggal. Yang keempat adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu kebalikan dari reaksi adisi, yaitu lepasnya suatu atom atau molekul dari senyawa hidrokarbon. Misalkan ini, kalau ada struktur seperti ini, kemudian Cl dengan Cl ini lepas, maka akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, lepasnya Cl dengan Cl ini disebut eliminasi. Cl dengan Cl kemudian membentuk Cl2. Kemudian yang ini, Cl ini lepas, kemudian satu buah hidrogen dari sini lepas, kemudian ini membentuk ikatan rangkap supaya atom karbonnya tetap mempunyai 4 ikatan kovalen, kemudian H dengan Cl ini bergabung menjadi HCl. Nah, lepasnya H dengan Cl ini disebut eliminasi. Yang kelima, reaksi polimerisasi. Polimerisasi itu adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana menjadi molekul yang lebih besar. Nanti Anda akan mendapatkan materi khusus di kelas 12 tentang senyawa polimer. Di sini Anda cukup mengenal saja istilah polimerisasi itu, yaitu penggabungan beberapa molekul sederhana menjadi molekul yang lebih besar. Nah, ini misalkan pembentukan plastik, kemudian pipa atau PVC. Ini adalah penggabungan dari monomer menjadi polimer yang panjang. Terakhir adalah reaksi cracking atau perengkahan. Ini adalah pemecahan rantai yang panjang menjadi rantai yang lebih pendek dan terbentuk ikatan yang tidak jenuh. Contohnya ini C8H18. Ini dipecah menjadi C5 dengan C3. Kemudian ini C14 dipecah jadi C7 dengan C7. Nah, pemecahan ikatan-ikatan karbon menjadi hidrokarbon-hidrokarbon yang lebih sederhana itu disebut dengan cracking atau perengkahan. Sahabat alkemi, sebagai latihan coba Anda tentukan reaksi-reaksi A hingga E ini termasuk jenis reaksi apa? Apakah oksidasi? Apakah dia substitusi? Ataukah eliminasi? Apakah adisi? Ataukah dia cracking? Silahkan dicoba. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.